Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas yang luar biasa, ketemu lagi dengan saya Arianto, Guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah, program khusus Kota Barat Surakarta. Baik, kalau kemarin kalian sudah membahas kaitan dengan pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan bagaimana menyimpulkan sebuah teks laporan percobaan. Kali ini saya akan mengajak anak-anak semua untuk menyimak kaitan dengan materi bagaimana struktur dan kebahasan teks laporan percobaan dan juga bagaimana menyajikan sebuah teks laporan percobaan. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan dengan benar, dan kalian juga mampu untuk bisa menyajikan teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan kebahasaan. Baik, ya, kemarin kita sudah menyaksikan kaitan dengan contoh laporan percobaan. Kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana contoh laporan teks percobaan pembuatan telur asin. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian anak-anak, kaitan dengan struktur dan kebahasaan, bahwa laporan teks percobaan itu terdapat struktur yang membangunnya. Nah, kerangka strukturnya itu yang pertama ada tujuan, alat, dan bahan. Yang kedua langkah-langkah. Yang ketiga hasil, dan yang keempat simpulan. Nah, tujuan, alat, dan bahan itu tujuan merupakan alasan kenapa seorang itu melakukan sebuah percobaan. Apa yang mendasari pemikiran dia melakukan percobaan? Tujuannya apa? Nah, kemudian alat dan bahan itu merupakan alat dan bahan yang dipersiapkan untuk melakukan sebuah percobaan. Sedangkan hasil itu merupakan gambaran hasil percobaan yang sudah dilakukan dan digambarkan lewat grafik, gambar, maupun suatu gambar yang mampu untuk bisa diserap oleh pembaca dengan mudah, dan juga diikuti dengan pembahasan deskripsi daripada hasil teks laporan percobaan, dan nanti diakhiri dengan simpulan. Simpulan itu merupakan pikiran pendapat dari seorang peneliti itu ketika dia melakukan percobaan. Nah, anak-anak, selain struktur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan, ada juga struktur yang berbeda yang biasanya digunakan dalam laporan penelitian karya ilmiah, yaitu ada kerangka judul, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, anak-anak, judul itu merupakan kata kunci yang mewakili percobaan itu dilakukan, penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian judul dilanjutkan dengan pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada latar belakang masalah yang merupakan alasan menarikkan mengapa seseorang itu melakukan sebuah penelitian atau percobaan, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian dalam landasan teori, anak-anak, landasan teori itu merupakan kerangka konsep dasar pemikiran yang menjadi pijakan seseorang ketika dia melakukan sebuah percobaan atau penelitian. Nah, sedangkan dalam struktur metode itu isinya adalah kaitan dengan alat dan bahan dan prosedur langkah-langkah melakukan percobaan. Nah, kemudian hasil dan pembahasan itu menggambarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, sudah didapatkan, yang digambarkan secara grafis, gambar, kemudian dijelaskan dengan deskripsi pembahasan dan simpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka, di mana penulisan daftar pustaka itu merupakan pustaka-pustaka yang jadi rujukan seseorang melakukan sebuah penelitian atau percobaan, di mana penulisannya menggunakan kaidah penulisan daftar pustaka
yang saya biasanya meringkas dengan natajukopen. Nama titik, tahun titik, kemudian judul buku, judul kutipan di garis miring, kemudian kota titik 2 dan penerbit tanpa tanda titik. Itu kaidah penulisan untuk daftar pustaka. Baik, demikian tadi anak-anak struktur teks laporan percobaan. Kemudian kita masuk pada berikutnya, bagaimana sih ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, ciri-cirinya ada beberapa. Ada kalimat aktif, ada kalimat kompleks, ada kalimat perintah, ada kata depan, ada konjungsi, ada kata rujukan, dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu secara terperinci. Nah, anak-anak, di depan ini sudah ada kalimat aktif, ya. Kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Ya, kalimat aktif itu merupakan kalimat yang subjeknya itu melakukan pekerjaan. Subjeknya melakukan pekerjaan. Karena melakukan pekerjaan, maka predikatnya biasanya berawalan me atau berawalan ber. Maka kalau kita klasifikasikan ada dua, anak-anak. Ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif transitif dan intransitif bedanya apa? Kalau aktif transitif, misalnya kita beri contoh, Nizam membeli baju, kita identifikasi Nizam sebagai subjek, membeli sebagai predikat, baju sebagai objek, maka di situ predikatnya di situ membutuhkan adanya objek. Maka kalimat aktif transitif merupakan kalimat yang memerlukan kehadiran objek, ya. Karena kalau objeknya kita hilangkan, Nizam membeli, maka menjadi kabur. Membeli apa? Ya. Gitu ya. Maka salah satu cirinya adalah perlu objek. Yang kedua biasanya berawalan me. Ya, berawalan me, membeli. Jadi berawalan me. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat itu dapat dipasifkan. Nizam subjek membeli predikat baju objek dapat dipasifkan menjadi baju dibeli oleh Nizam. Membeli dirubah menjadi dibeli. Nah, kemudian kalimatnya menjadi baju dibeli oleh Nizam. Ya, kemudian kalimat aktif intransitif, anak-anak. Kalimat aktif intransitif ini kalimat yang tidak memerlukan objek. Bisa kita lihat dalam contohnya, Desi berangkat ke sekolah. Desi subjek, berangkat predikat, ke sekolah keterangan tempat. Maka tidak perlu objek. Nah, selain tidak perlu objek, ciri-cirinya kata di predikat ini berawalan ber, ya, berawalan ber. Kemudian ada juga yang berawalan me, ya, tapi tidak membutuhkan objek. Contohnya nelayan melaut. Nah, kata melaut tidak memerlukan kehadiran objek, ya. Adik menangis terseduh-seduh. Adik subjek, menangis predikat, dan terseduh-seduh merupakan pelengkap, bukan merupakan objek. Dan kalimat aktif intransitif merupakan kalimat aktif yang tidak dapat dipasifkan. Jadi tahu ya perbedaannya kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Oke, lanjut. Berikutnya ada kalimat kompleks, ya. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks bisa diberi persamaan dengan kalimat majemuk, ya. Di mana kalimat kompleks itu merupakan perluasan daripada kalimat tunggal, ya. Di mana ada kalimat induk, ada kalimat anak kalimat. Maka kalau kita klasifikasikan anak-anak, kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu ada 3, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, ada juga kalimat majemuk campuran, ya. Di mana kalimat itu gabungan dari 2 atau lebih kalimat yang merupakan perluasan dari kalimat tunggal dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Nah, anak-anak kita simak langsung. Untuk kalimat majemuk setara itu merupakan kalimat majemuk yang menghubungkan 2 atau lebih kalimat yang kedudukannya itu sederajat, ya, sama. Maka ada
kalimat pertama Nadiem belajar membaca, yang kalimat kedua Nizam bermain sepeda karena sederajat, maka dihubungkan dengan dan. Nah, dan termasuk konjungsi untuk penambahan. Ya, selain penambahan itu selain dan ada serta. Ada juga klasifikasi yang lain. Ada kalimat majemuk setara penambahan, ada pengurutan yaitu dengan menggunakan konjungsi lalu kemudian, pertentangan dengan menggunakan konjungsi namun tetapi, penegasan apalagi bahkan, pemilihan atau. Itu kalimat majemuk setara. Nah, kemudian untuk kalimat majemuk bertingkat, perbedaannya adalah kalau setara tadi kedudukannya sederajat antar kalimatnya, kalau bertingkat kedudukannya tidak sederajat. Ada induk kalimat, ada anak kalimat. Ya, contoh, Nisa mendapat hadiah karena juara 1 di kelas. Nisa mendapat hadiah itu merupakan induk kalimat. Karena juara 1 di kelas itu merupakan anak kalimat yang menjelaskan Nisa mendapat hadiah. Maka di sana ada konjungsi hubungan sebab akibat yaitu karena. Nah, anak-anak, selain konjungsi hubungan sebab akibat karena, ada juga konjungsi waktu ketika saat hubungan atributif yang menjelas bahwa sebab akibat sehingga karena, pengandaian seolah-olah seperti, cara, dengan, dan tujuan agar supaya. Nah, kemudian kalau kalimat setara dan kalimat bertingkat itu digabung menjadi kalimat majemuk campuran. Contohnya, karena pengawas sudah datang, kami masuk kelas dan menyiapkan alat ujian. Mana yang termasuk kalimat majemuk setara? Ada konjungsi dan di sana. Kami masuk kelas dan menyiapkan alat ujian. Mana yang termasuk kalimat majemuk bertingkat? Ada konjungsi karena di sana. Karena pengawas sudah datang, kami masuk kelas dan menyiapkan alat ujian. Itu merupakan kalimat majemuk campuran. Baik, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Anak-anak, ada kata depan. Apa itu kata depan? Kata yang ditulis terpisah dan mengikuti kata di depannya. Ada kata depan di, ke, dari. Ada juga kata depan yang namanya itu berpasangan kepada, daripada. Ya. Tuh. Kemudian konjungsi. Konjungsi ada 4 klasifikasi. Ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif, ada konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi koordinatif itu biasanya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Setara itu ada setara penambahan, pengurutan, pemilihan, terus penegasan, yang pertentangan, ada dan serta lagi pula atau. Kemudian kalimat majemuk subordinatif itu biasanya digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Ada hubungan waktu, hubungan cara, hubungan syarat, pengandaian dan sebagainya. Ya. Kemudian ada konjungsi korelatif anak-anak. Apa itu? Konjungsi berpasangan. Maka kalian ketika membaca sebuah kalimat biasanya menemukan ada kata baik, pasangannya mau, maupun. Tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya melainkan, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi antar kalimat, di mana menghubungkan kalimat setelah tanda titik ada konjungsi berikutnya, maka ada kata oleh karena itu, adapun, namun, dengan demikian, kemudian, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kata rujukan, istilah teknis, dan kata serapan. Ya, nanti silakan dipelajari. Apa itu kata rujukan? Merupakan kata yang digunakan untuk merujuk pada hal-hal sebelumnya. Itu kata rujukan. Istilah teknis merupakan istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya biologi, maka akan ditemukan istilah fotosintesis, glukosa, dan metamorfosis. Kata serapan itu biasanya digunakan merupakan kata pungut yang sudah disesuaikan dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Baik, tadi saya menambahi ada yang namanya kalimat perintah. Ya, dalam ciri kebahasaan teks percobaan ada kalimat perintah. Apa itu? Kalimat yang bertujuan untuk mengajak orang itu untuk melakukan sesuatu. Maka ada kata tambahkan, ada kata bubuhkan, ada kata ambilkan, dan sebagainya. Itu kalimat perintah. Nah, sahabat cerdas yang luar biasa,
Kalau tadi kita sudah membaca struktur, sekarang ciri kebahasaan. Nah, kita sekarang masuk pada bagaimana cara untuk menyajikan teks laporan percobaan. Caranya mudah, adalah yang pertama, kumpulkan data-data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Tidak ada sebuah percobaan atau mungkin ada video penelitian, silahkan kumpulkan data-data itu. Nah, setelah itu, dari data itu kalian kembangkan berdasarkan strukturnya. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Ataupun kalian bisa sajikan dalam judul, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, ketika menyusun, jangan lupa gunakan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Apa itu? Ada kalimat aktif, kalimat kompleks, konjungsi, kata depan, kata rujukan, kata pungut, kalimat perintah, dan sebagainya. Itu demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kalian simak, termati, baca di link blogspot kami, yaitu di masairidesi.blogspot.com. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.